Dalam dunia bisnis skala kecil dan menengah, kerjasama konsiansi merupakan bentuk negosiasi yang sering ditemui karena relatif sederhana dan fleksibel. Konsiansi memungkinkan pemilik produk menitipkan barang kepada pemilik toko untuk dijual dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Meskipun kelihatan sederhana, proses negosiasi tetap memerlukan komunikasi yang baik, pemahaman kepentingan dari masing-masing pihak, serta pertimbangan terhadap alternatif keputusan atau batna, agar kerjasama dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Selamat pagi, pertemuan ini diadakan untuk membahas kerjasama penitipan dan penjualan produk antara pemilik usaha dan pemilik toko. Di sini saya berperan sebagai moderator agar proses negosiasi berjalan secara lancar dan tertib. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan. Saya berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Kami juga terbuka untuk menjalin kerjasama selama kesepakatan yang dibuat jelas dan menguntungkan. Baik, sebagai pembuka, silakan pemilik usaha menjelaskan maksud dan penawaran awal kerjasama ini. Jadi saya bermaksud untuk menitipkan produk makanan ringan buatan saya sendiri di toko Ibu. Jadi saya mengajukan sistem konsiansi dengan pembagian keuntungan 70% untuk pemilik usaha dan 30% untuk pemilik toko. Terima kasih atas penjelasannya. Pada prinsipnya kami tertarik, namun biasanya kami menerapkan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik usaha dan 40% untuk toko, mengingat biaya operasional yang kami tanggung. Baik, sebelum masuk ke tahap tawar-menawar lebih lanjut, saya persilahkan masing-masing pihak untuk menyampaikan kepentingan utamanya. Untuk kepentingan utama saya adalah memperluas jangkauan pemasaran produk dan memperoleh keuntungan yang sebanding dengan biaya produksi yang saya keluarkan. Sementara itu, kepentingan kami adalah memperoleh margin yang cukup untuk menutup biaya operasional toko serta risiko barang yang tidak terjual. Selanjutnya, mari kita bahas apa alternatif terbaik jika kerjasama ini tidak tercapai. Kalau enggak, gini aja Bu, kita ambil jalan tengahnya. Jadi sistem pembagian keuntungan ada di 35% untuk pemilik toko dan 65% untuk pemilik usaha. Jadi gimana Bu? Baik, pemilik toko, bagaimana alternatif terbaik dari pihak Anda? Tapi kami menjual produk sejenis dari pemasok lain juga yang sudah bekerja sama dengan toko kami, Bu. Namun sebagai bentuk fleksibilitas, saya bersedia menyesuaikan pembagian keuntungan menjadi 65% untuk pemilik usaha dan 35% untuk pemilik toko seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena di situ saya sudah menaikkan untuk sistem pembagian keuntungannya 5% untuk pemilik toko dan menurunkan keuntungan di pemilik usaha 5% menjadi 65% saja, Bu. Bisa aja Bu, tapi dengan catatan ada evaluasi penjualan setiap 1 bulan. Oke, saya setuju dengan evaluasi penjualan yang Ibu sampaikan. Dan itu akan saya berikan secara berkala langsung kepada pemilik toko. Baik, dengan demikian kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai kerjasama konsiansi ini. Iya baik Bu, kami berharap kerjasama ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Saya juga berharap demikian. Baik Bu, terima kasih atas kerjasama hari ini. Terima kasih kembali Bu.
Negosiasi kerjasama konsiansi ini menunjukkan bahwa bisnis sederhana sekalipun tetap membutuhkan proses komunikasi dan perundingan yang terstruktur. Dengan memahami kepentingan masing-masing pihak serta mempertimbangkan makna, kesepakatan dapat dicapai tanpa merugikan salah satu pihak. Hasil negosiasi ini mencerminkan prinsip win-win solution dan menjadi dasar yang kuat bagi hubungan bisnis yang berkelanjutan.